Selamat malam pemirsa, Maluku Antanusa kembali menjumpai Anda dengan beragam berita hasil liputan tim redaksi kami. Sebelum Anda mengikuti Maluku Antanusa selengkapnya, kami hadirkan cuplikan berita utama Maluku Antanusa untuk malam ini. Jelang Ramadan, aparat Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate menggelar razia penyakit masyarakat atau PEKAT. DPRD Kota Tual membahas 2 dari 4 nama calon wakil wali Kota Tual. Dan pemirsa, kini kita ikuti Maluku Antanusa edisi Jumat 26 Mei 2017. Pemirsa, jelang Ramadan, aparat Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate menggelar razia penyakit masyarakat atau PEKAT. Dalam razia itu, 13 orang diamankan karena dicurigai menggunakan narkoba. Petugas Kecamatan dan Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate menggelar razia penyakit masyarakat jelang Ramadan. Mereka menyisir sejumlah tempat kos yang dicurigai sebagai tempat pasangan kumpul kebo dan pengguna narkoba. Pada operasi tersebut didapati 13 remaja yang menyimpan bong atau alat pengisap sabu. Mereka pun digiring ke kantor BNNP Maluku Utara untuk dilakukan tes urin. Camat Ternate Tengah Abdul Haris mengatakan operasi PEKAT ini merupakan rangkaian operasi justisi yang bertujuan menertibkan penduduk jelang Ramadan. Disinyalir di Kelurahan Makassar Barat masih banyak warga yang tidak pernah melapor kepada RT atau RW setempat walaupun telah tinggal selama bertahun-tahun. Mereka pun bisa dikategorikan penduduk ilegal. Menertibkan penduduk, di kos-kosan maupun di tempat-tempat pijat. Dan tadi kita baru 3 tempat yang kita tertibkan penduduk. Rata-ratanya penghuninya sudah ada yang tinggalnya 6 bulan maupun ada yang 6 tahun maupun 7 tahun, tapi belum pernah melapor ke kelurahan maupun RT yang punya. Selain mengamankan sejumlah remaja, aparat juga mengamankan HS dan MT yang merupakan pasangan kumpul kebo. HT diketahui adalah guru pada salah satu SMA di Kota Ternate. Keduanya digiring ke Koramil Kota Ternate untuk membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan mereka. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Maluku Said Assegaf menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk melarang para siswanya membawa telepon genggam saat proses belajar mengajar di kelas. Instruksi Gubernur Maluku Said Assegaf itu disampaikan saat melakukan kampanye bersama Lindungi Anak, Berlian, dan peluncuran Kabupaten Kota Layak Anak Rabu pagi. Menurut Assegaf, anak-anak terkadang tidak serius menerima pelajaran yang diberikan guru di kelas. Ini antara lain disebabkan mereka asik bermain telepon genggam saat proses belajar berjalan. Larangan membawa telepon genggam saat proses belajar mengajar di kelas juga terkait dengan kampanye bersama Lindungi Anak di Maluku. Pasalnya, banyak materi yang tidak pantas dilihat anak-anak semakin marak beredar di dunia maya. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. DPRD Kota Tual menyetujui 2 dari 4 nama calon wakil wali kota Tual yang diusulkan wali kota Adam Rahayaan. Persetujuan itu diambil pada paripurna DPRD baru-baru ini. Jabatan wakil wali kota Tual mengalami kekosongan lebih dari 1 tahun pasca Adam Rahayaan dilantik sebagai wali kota menggantikan almarhum M. Tamer. Lebih dari 7 bulan, DPRD Kota Tual menetapkan agenda pemilihan wakil wali kota pengganti Adam Rahayaan. Namun agenda itu tidak pernah terlaksana. Hal ini diakibatkan ketidakkesepakatan di internal partai pengusung. Dari 5 partai pengusung, hanya 4 partai yang menandatangani rekomendasi pengusulan wakil wali kota. 4 partai mengusulkan 2 nama calon, sedangkan wali kota Tual mengusulkan 4 nama. 2 nama tambahan yang diusulkan wali kota Adam Rahayaan berasal dari usulan Partai Keadilan Sejahtera. DPRD Kota Tual akhirnya menyetujui 2 nama untuk dipilih sebagai calon wakil wali kota Tual, yakni Abdul Hamid Rahayaan dan Abdul Wahid Fakaubun. Melalui tahapan dan mekanisme yang disampaikan oleh gabungan partai politik, itu menyerahkan 2 nama kepada DPRD melalui wali kota. Tetapi kemudian dalam surat pengantar saja itu bagi DPRD itu sudah tidak bisa untuk diteruskan. Tetapi setelah dibuka dokumennya dan kita cermati, kita kaji dan kita pelajari, ternyata dari pentahapannya itu telah memenuhi unsur. Sehingga dalam paripurna kita usulkan untuk kemudian harus disahkan 2 nama. Ketua Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota Tual Ishak Nuhuyanan mengatakan setelah dokumen diserahkan ke Pansus, maka Pansus akan melaksanakan tahapan teknis untuk pemilihan wakil wali kota. 2 nama yang dicalonkan menjadi wakil wali kota Tual diharapkan segera mendaftarkan diri di Sekretariat Pansus DPRD Kota Tual. Dari Tual, Mesak Tatipikalawan melaporkan. Sementara itu pemirsa, kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Maluku Utara akan melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan hari ini di Kelurahan Taduma, Kota Ternate Pulau. Metode yang akan digunakan yaitu metode ruqyah dan hisab. Kantor Kementerian Agama Kota Ternate melakukan pemantauan hilal atau ruqyah untuk penentuan 1 Ramadan di Desa Taduma, Kecamatan Ternate Pulau pada Jumat sore hari ini. Pemantauan ini dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Kantor Kementerian Agama Maluku Utara,
MUI, NU, dan BMKG Stasiun Ternate, serta perangkat Kesultanan Ternate. Adapun metode yang akan digunakan untuk melihat hilal atau penampakan bulan yakni ruqyah dan hisab. Hal ini dilakukan untuk menentukan 1 Ramadan atau awal puasa. Selain itu, pemantauan berdasarkan pengamatan dengan mata telanjang, ada juga menggunakan alat bantu pengamatan, yaitu menggunakan alat teleskop serta kamera khusus. Kita melihat posisi matahari ini, matahari dan bulan itu kita sudah bisa pastikan bahwa besok akan melaksanakan ibadah puasa, karena seluruh sudah sepakat bahwa hilal itu diperkirakan terjadi pada 7 derajat, tinggi hilal itu sekitar 7 derajat sekian. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Haji Adam Ma'rus, mengatakan untuk melihat lamanya hilal dilakukan pada pukul 18 sampai dengan pukul 19:04 waktu Indonesia Timur. Ia juga memastikan bahwa 1 Ramadan tetap jatuh pada tanggal 27 besok. Hasil pengamatan di Ternate akan dilaporkan kepada tim ruqyah di Jakarta untuk disampaikan pada sidang isbat malam ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Besok umat Islam mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan 1438 Hijriah. Berkaitan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku mengeluarkan pesan Ramadan kepada seluruh umat Islam di Maluku. Tanpa terasa umat Islam akan kembali melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1438 Hijriah. Mengawali ibadah puasa Ramadan tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku mengeluarkan pesan Ramadan kepada umat Islam di Maluku. Isi pesan Ramadan yang dikeluarkan MUI Maluku adalah mengajak umat Islam untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya guna meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang bertakwa. Selain itu, MUI Maluku juga meminta aparat keamanan untuk bersikap tegas dalam mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat selama bulan suci Ramadan. Segala bentuk pengganggu suasana Ramadan seperti rumah-rumah hiburan diharapkan bisa ditutup. MUI Maluku juga menghimbau masyarakat pada umumnya untuk dapat menghormati bulan suci Ramadan sebagaimana penghormatan kita terhadap umat yang sedang menjalani ibadah puasa. Mari kita upayakan sikap toleran sebagai orang basudara. Berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku dengan ini menyampaikan pesan dan seruan sebagai berikut. 1. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Mari kita manfaatkan bulan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan dan saling memaafkan. Mari kita gunakan kesempatan pada bulan ini untuk memohon maghfirah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Selain itu, mari kita saling memaafkan antara sesama atas segala kehilapan yang pernah terjadi, baik disengaja maupun tidak. Kita akhiri segala perseteruan dan silang sengketa di bulan yang penuh ampunan ini. 3. Di bulan suci Ramadan, peran media massa, baik media cetak maupun elektronik, adalah sangat penting. Oleh sebab itu, segala bentuk informasi atau berita ataupun tayangan yang dapat membentuk opini publik hendaknya diselaraskan dengan kemuliaan dan kesucian bulan suci Ramadan. Rida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Maluku belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah.
Hal ini diakibatkan kondisi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau serta sulitnya sarana transportasi. Kondisi wilayah Provinsi Maluku yang berkepulauan sangat berdampak pada prosesnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah ini. Olehnya, pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis kepulauan mestinya menjadi perhatian pemerintah. Hal itu dikemukakan Gubernur Maluku Said Assegaf saat peluncuran Kabupaten Kota Layak Anak dan Deklarasi Maluku menuju Provinsi Layak Anak. Kendati faktor geografis menjadi kendala, namun pemerintah Provinsi Maluku telah berupaya mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai program kerja daerah. Salah satunya dengan menetapkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon sebagai pilot project perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Lewat program ini, masyarakat dapat menyadari dan memahami hak-hak anak dan perlindungan diantaranya anak-anak dan orang dewasa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan, untuk mewujudkan proyek perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat lewat program Kampung Layak Anak tidaklah mudah. Namun dirinya yakin dengan komitmen yang kuat antara pemerintah dengan pemangku kepentingan, Kampung Layak Anak bisa diwujudkan sebagai salah satu cara menurunkan angka kekerasan khususnya terhadap anak-anak. Selama di Maluku, Yohana Yambise juga melakukan kunjungan ke Pulau Seram untuk melihat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para raja di Pulau Seram. Komitmen bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pemerintah Provinsi Maluku lewat deklarasi Maluku menuju Provinsi Layak Anak sebagai wujud nyata gerakan dunia World Fit for Children dan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030 mendatang. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Warga Batu Koneng yang mengungsi ke Lantamal serta Densipur 5 kemarin telah kembali ke rumah mereka. Warga Batu Koneng meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan sebagai bentuk perlindungan kepada mereka. 142 kepala keluarga atau 620 jiwa warga Batu Koneng telah kembali ke rumah mereka kemarin. Mereka mengungsi ke Lantamal serta markas Densipur 5 karena merasa terancam dengan adanya pertikaian dua kelompok warga. Sebagian dari mereka hingga kini masih trauma dengan bentrokan tersebut. Karenanya warga Batu Koneng meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan sebagai bentuk perlindungan kepada mereka. Pemerintahan itu kalau bisa keamanan harus ditegakkan betul-betul di Batu Koneng. Apabila orang yang tidak kenal untuk datang ke Batu Koneng tidak perlu diterima karena orang warga Batu Koneng perlu ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang lain masuk ke punya daerah, kenapa dari polisi hanya melihat, sementara yang ada di sini sampai lari tunggang langgang, itu kan tidak adil. Permintaan kepada aparat Polri dan TNI memberikan rasa aman kepada warga Batu Koneng juga disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa. Saat bersilaturahmi dengan warga Batu Koneng kemarin, Menteri Sosial memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada warga. Pak Kapolres dan Pak Danramil akan bisa mengawal kehidupan Bapak Ibu sekalian dengan aman, tenang, dan tentram di sini. Tadi saya juga sampaikan ke Pak Wagub bahwa ketenangan ini menjadi penting dan kami yakin Bapak Ibu sekalian insya Allah akan dikawal supaya ketenangan kehidupan kita terutama pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan besok lusa. Selain bahan kebutuhan pokok, Menteri Sosial juga memberikan santunan kepada keluarga korban serta perlengkapan sholat. Dirinya berharap bantuan itu dapat meringankan beban warga terutama dalam menyambut Ramadan. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, Badan Koordinasi Masyarakat Maluku, Sulawesi Tenggara meminta pemerintah selesaikan akar persoalan Batu Koneng. Upaya menyelesaikan akar masalah itu diperlukan agar tidak berdampak luas terhadap kenyamanan warga yang lain.
Pemerintah Provinsi Maluku didukung BKM Sultra mengembalikan pengungsi warga Batu Koneng ke rumah mereka kemarin. Dukungan BKM Sultra itu karena mayoritas pengungsi Batu Koneng adalah warga Maluku kultur Sulawesi Tenggara. Sekretaris Umum BKM Sultra Lasuryadi mengatakan pengembalian pengungsi Batu Koneng disertai pemberian bantuan sembako dari Menteri Sosial Khofifah Indar Prawangsa belum menjawab masalah yang dihadapi. Warga Batu Koneng membutuhkan jaminan pemerintah akan rasa aman dan nyaman. Selain itu, penegakan hukum terhadap aktor pertikaian juga perlu dilakukan. Menurut Lasuryadi, warga Batu Koneng merupakan korban bukan pelaku bentrok. Pemerintah pun diminta melakukan rekonsiliasi warga dua negeri yang bertikai di Batu Koneng beberapa waktu lalu. Bantuan yang ada tidak merupakan standar ukur penyelesaian suatu konflik, ya kan? Tetapi sesungguhnya bagaimana akar masalah daripada sebuah konflik itu bisa dapat diselesaikan, terutama pelaku-pelaku kejahatan itu harus ditangkap dan proses sesuai hukum. Ini penegakan hukum dan kemudian rasa keamanan dan kenyamanan daripada warga pengungsi. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuborua mengaku pertikaian dua kelompok warga di Batu Koneng telah diselesaikan. Penyelesaian itu melibatkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah daerah Provinsi Maluku bersama-sama pemerintah Kota Ambon, Maluku Tengah, dibantu oleh TNI dan Polri dan seluruh masyarakat yang ada di Batu Koneng maupun yang ada di sekitarnya, kita telah selesaikan dengan baik dan mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan baik. Dan buktinya dari 142 keluarga yang waktu itu mengungsi akibat dari sedikit pertikaian itu, hari ini semua sudah kembali. Betul saudara-saudara, semua sudah kembali. Sahuborua menyatakan pemerintah Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Batu Koneng. Dengannya diharapkan warga Batu Koneng bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan baik. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, berikut ini saya mengajak Anda mengikuti pidato Kepala Kementerian Agama Maluku dalam rangka menyongsong bulan Ramadan 1438 Hijriah 2017 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sambut bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sukacita seraya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2017 Masehi. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan dengan akhlakul karimah. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan yang mumpuni untuk dapat mengikuti suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, saya mengajak kita semua, teristimewa kaum muslimin dan muslimat, untuk sama-sama meneguhkan revolusi mental. Dengan berpuasa, kita wujudkan karakter masyarakat yang berkualitas untuk mendapat nilai ketakwaan yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, ibadah puasa Ramadan merupakan salah satu asas dari 5 asas Islam atau salah satu rukun Islam yang diperintahkan kepada hambanya yang beriman sejak umat terdahulu.
agar menjadi insan yang bertakwa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, maka ruh dan tujuan utama dan pertama melaksanakan puasa Ramadan adalah menjadi insan dan hamba yang bertakwa. Tanda insan yang bertakwa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, atau solidaritas sosial, beriman kepada semua kitab-kitab Allah, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Untuk itu, mari kita sempurnakan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Kedepankan terus pemahaman agama yang moderasi, karena moderasi itu sangat relevan dengan kemajemukan kita. Cinta NKRI dan terus gelorakan Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Disinilah arti penting puasa Ramadan, karena sifat ketakwaan itu amat sangat kita butuhkan dan menjadi fondasi utama pembentukan karakter dan kepribadian seseorang muslim. Dengan demikian, takwa pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pancaran akhlakul karimah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketahuilah puasa Ramadan syarat dengan nilai dan pesan-pesan moral seperti kejujuran dan pengendalian diri, as-saumu jannah, memperkuat karakter religius, kejujuran dan toleransi, mempunyai kemauan dan kemampuan menghormati dan menghargai perbedaan. Di samping itu, puasa Ramadan yang sedang kita jalani itu mendorong karakter patriotisme, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bangsa, serta kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama umat manusia tanpa memandang strata sosial. Solidaritas atau kepedulian sosial kepada kaum duafa atau mereka yang tidak mampu atau lemah dengan cara bersedekah, berzakat, dan berinfak. Sekali lagi, disinilah sesungguhnya pentingnya puasa Ramadan. Di tengah giatnya bangsa dan negara sedang menyuguhkan revolusi mental, menjadi benteng penetrasi pergeseran moral akibat pengaruh globalisasi yang tak dapat dihindari, termasuk kemampuan kita menangkal diri dari berita bohong atau hoax, berita yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak persatuan dan melemahkan harmonisasi. Mari kita menjaga hati dari lisan serta membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, menjaga mulut agar tidak digunakan untuk mengucapkan perkataan yang dusta, menjaga telinga agar tidak mendengar hal-hal yang dilarang. Seluruh anggota tubuh harus dijaga agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dilarang. Melaksanakan puasa Ramadan jangan hanya dipahami sebagai treatment menahan lapar, haus, dahaga, dan keinginan hawa nafsu di siang hari. Akan tetapi hendaknya kita lebih memaknai puasa Ramadan dengan melakukan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan ritual seperti sholat fardu, tarawih, witir, zikir, dan membaca Al-Quran, dan kemudian kegiatan amaliyah sosial
yang sangat bersentuhan langsung dengan intern umat maupun antar umat beragama, termasuk silaturahim saat buka puasa bersama. Disinilah nilai dan pesan moral puasa yang sesungguhnya. Pesan puasa menuntut kita untuk memiliki jiwa solidaritas yang merasakan bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem masyarakat manusia. Untuk itu, kita wajib menumbuh kembangkan setiap nilai, karakter dan kearifan yang berfungsi mengikat antar sesama manusia, dan bukan kita hadir sebagai biang distorsi atau kerusakan kemanusiaan. Pesan Nabi SAW, sayangilah di antara sesama kamu di bumi, maka kalian akan disayangi segala yang ada di langit. Mari kita perkuat karakter kita di bulan suci Ramadan. Jangan kita termasuk dalam golongan yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Akhirnya saya menghimbau kepada saudara-saudaraku yang tidak menjalankan ibadah puasa untuk marilah secara bersama-sama ikut menjaga, menghormati dan menghargai yang menjalankan puasa Ramadan. Itulah sesungguhnya toleransi. Mari bersama-sama memelihara kesucian dan kedamaian di bulan suci Ramadan. Dengan demikian, insya Allah akan tercipta suasana Ramadan yang sejuk, penuh kedamaian, penuh rahmat, dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita wujudkan masyarakat Maluku yang aman, rukun, damai, religius berkualitas dan sejahtera lahir batin. Itulah karya yang paling agung baik di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan 1438 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, memberkati negeri kita, Provinsi Maluku tercinta, memberkati bangsa dan negara Indonesia, dan semua kita insya Allah selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku kini dijabat Komisaris Besar Polisi Anton Sasono. Sementara Kombes Polisi Budi Wibowo akan menduduki jabatan baru sebagai penyidik utama tingkat 2 Rawasidik Bareskrim Mabes Polri. Serah terima jabatan Direktur Reskrim Sus Polda Maluku dari Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo kepada Komisaris Besar Polisi Anton Sasono berlangsung di Rupatama Polda Maluku. Sertijab itu merupakan hal yang wajar sebagai suatu kebutuhan organisasi. Selain itu merupakan salah satu upaya pembinaan karir atau promosi jabatan bagi setiap anggota Polri. Demikian disampaikan Kapolda Maluku, Irjen Polisi Deden Juhara saat memimpin upacara sertijab tersebut. Menurutnya, Direktur Reskrim Sus merupakan jabatan yang penting karena memiliki peran serta implikasi yang sangat besar terhadap tampilan kinerja Polda Maluku dalam mengemban tugas pokoknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai Direktur Reskrim Sus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda Maluku. Direktur Reserse Kriminal Khusus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Komisaris Besar Polisi Anton Sasono sebelumnya bertugas sebagai penyidik utama tingkat 2 Rawasidik Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya juga yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Dir Reskrim Sus Polda Jawa Tengah, Dir Reskrim Sus Polda Sumatera Barat, dan penyidik KPK. Berbekal pengalaman itu, Kapolda Maluku berharap Sasono segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru untuk memberi masukan, dorongan, dan inovasi sebagai sumbangsih bagi kesatuan. Sementara Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Sasono.
Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan dan Lebaran, Perum Bulog Subdivre Kota Ternate, Maluku Utara menjamin stok beras aman hingga 4 bulan ke depan. Sejak 2 pekan lalu, Bulog telah melakukan operasi pasar untuk 2 komoditi, yakni gula dan beras. Perum Bulog Wilayah 1 Ternate, Maluku Utara menjamin ketersediaan stok beras Bulog jelang Ramadan hingga Lebaran nanti. Secara operasional, Perum Bulog memiliki stok beras sebanyak 3.969 ton yang bisa menjamin kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Subdivre Wilayah 1 Ternate, Hamdani Malawat, mengatakan stok beras Bulog dipastikan menjamin ketahanan pangan di Maluku Utara. Bulog juga menjamin ketersediaan beras dan gula komersial untuk disuplai ke pasar jika terjadi lonjakan harga. 969 ton ya, jadi ini masih 4 bulan ke depan, masih ketersediaannya masih sampai 4 bulan ke depan. Ini diperuntukkan untuk raskin dan jatah rutin TNI, pemerakuannya, bantuan sosialnya, sama cadangan beras pemerintah untuk kabupaten kota kalau ada bencana. Bulog Ternate saat ini juga memiliki stok gula dan beras komersial sebanyak 260 ton. Stok itu akan dilepas ke pasar jika terjadi lonjakan harga. Sejak 15 Mei lalu, Bulog telah melakukan operasi pasar untuk masyarakat di wilayah Kota Ternate, khususnya gula dan beras. Beras dijual Rp46.000 per kilogram dan gula dijual Rp9.500 per kilogram. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Meskipun harus melalui jalan yang sulit, namun tidak mengkendorkan semangat anggota Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Pancaran Kasih Daerah Pulau Ambon bersama Cabang 1 Talitakumi Daerah Buru Selatan untuk berbagi kasih bersama warga Dusun Waisoar dan Fatsinan, Kecamatan Namrole, Buru Selatan. Inilah kondisi jalan menuju Dusun Waisoar, Kecamatan Waisama yang hampir 2 jam perjalanan dari kota Kabupaten Buru Selatan. Sudah baik adanya, namun ada salah satu titik sungai yang harus dilewati dengan menggunakan rakit saat melakukan penyeberangan. Sementara Dusun Fatsinan, Kecamatan Namrole yang hanya kurang lebih 1 km dari pusat kota itu juga memiliki rintangan jalan yang sama, bahkan lebih parah. Hal tersebut yang menjadi tantangan bagi anggota kedua organisasi itu untuk melakukan pelayanan kasih di sana. Sekretaris Cabang Pancaran Kasih Daerah Pulau Ambon, Friska Hulakala, mengatakan aksi partisipasi mereka sebagai garam dan terang dunia perlu dirasakan oleh kedua warga jemaat GPM di sana sebagai jemaat pekabaran Injil. Meskipun rintangan yang sulit, namun tidak mengkendorkan semangat mereka. Sejumlah bingkisan telah disiapkan yang terdiri dari pakaian seragam bagi taman kanak-kanak dan sekolah dasar, buku tulis, pakaian layak pakai, Alkitab, serta perkakas rumah tangga. Hal itu merupakan amanat pelayanan yang mereka emban sebagai tulang punggung gereja. Apa yang Katong berikan ini, program partisipasi ini bukan hanya sebagai reaksi dari Angkatan Muda, tapi sebuah bukti nyata bahwa inilah Katong sebagai garam dan terang dunia, bukan hanya sebatas moto saja, tetapi bisa menjadi bukti konkret untuk jiwa pemuda itu sendiri sebagai tulang punggung gereja. Ketua AMGPM Cabang 1 Talitakumi Jemi Liligoli mengungkapkan jemaat di 2 dusun itu masuk dalam wilayah pelayanan AMGPM Cabang 1 Talitakumi. Menurutnya warga di 2 dusun itu memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Mereka pun belum tersentuh program infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Warga di sana pun cenderung terisolir. Olehnya, AMGPM Cabang 1 Talitakumi dan Pancaran Kasih merasa terpanggil untuk menjalankan aksi berbagi kasih di sana.
kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi, kegiatan kerjasama dengan teman-teman pengurus cabang Pancaran Kasih Gunung Nona Ambon. Dan di hari ini kegiatan itu mulai realisasi berkat kerjasama dari dua cabang tersebut. Terlepas dari Wasuar, ada satu jemaat binan, yaitu jemaat Fatsinan, yang juga merupakan lokasi yang nanti akan diberikan bantuan. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Gubernur Maluku Said Assegaf memberikan dukungan untuk pembangunan Masjid Baitul Maqdis Dusun Waihakila, Desa Batu Merah. Gubernur meminta masjid tidak hanya dijadikan tempat sholat, namun juga sebagai pusat peradaban umat Islam. Kaum muslimin di Dusun Waihakila RT 001 RW 019 Desa Batu Merah mendambakan keberadaan sebuah masjid permanen untuk tempat ibadah. Keinginan mereka itu sangat mendasar karena jumlah mereka terus bertambah. Saat ini lebih dari 300 kepala keluarga bermukim di Dusun Waihakila. Untuk itu warga setempat mulai fokus terhadap pembangunan masjid mereka. Panitia merancang masjid yang diberi nama Baitul Maqdis itu memiliki 2 lantai. Lantai 1 untuk tempat sholat pria, sedangkan lantai 2 untuk wanita. Untuk merampungkan pekerjaan pembangunan masjid itu dibutuhkan dana sekitar 1 miliar rupiah lebih. Dana tersebut diperkirakan bersumber dari swadaya masyarakat, donatur, dan pemerintah Provinsi Maluku. Peletakan batu pertama masjid tersebut berlangsung beberapa hari lalu. Panitia juga membuka diri kepada warga lainnya untuk mengambil bagian dalam pembangunan masjid dimaksud. Pengocoran perdana dilakukan Gubernur Maluku Said Assegaf yang menyatakan dukungan terhadap pembangunan Masjid Baitul Maqdis. Dukungan itu dibuktikan dengan bantuan senilai 60 juta rupiah kepada panitia pembangunan masjid tersebut. Harapannya masjid itu dapat digunakan tahun depan. Assegaf meminta masjid tersebut tidak hanya dijadikan tempat ibadah semata, namun juga menjadi pusat peradaban umat. Hamzah Tumia melaporkan. Guna memberikan pelayanan kepada pelanggannya, Telkomsel Cabang Maluku kini telah membuka gedung kantor Grapari Mitra Telkomsel di Masohi. Gedung Grapari Telkomsel tersebut diresmikan oleh Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal baru-baru ini. Memperingati hari jadinya ke-22, Telkomsel Cabang Maluku menggelar Jalan Sehat bersama pelanggan setianya di Kota Masohi. Pada kesempatan itu, Telkomsel juga membuka gedung Grapari Mitra Telkomsel yang diresmikan Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal. Bupati Maluku Tengah Abu Atua Sikal mengharapkan Telkomsel yang memiliki jaringan terluas di Indonesia turut membangun bangsa, khususnya di Maluku Tengah. Tua Sikal meminta Telkomsel menghadirkan sinyal yang kuat di sejumlah lokasi wisata di sana. Hal ini dirasakan penting sehingga wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke lokasi wisata dapat terlayani. Menjawab hal itu, General Manager Regional Sales Telkomsel Papua Maluku Ismo Widodo berjanji akan memperhatikan permintaan tersebut. Sejumlah lokasi wisata di Maluku Tengah akan diperkuat jaringannya. Bicara Pak Bupati, banyak potensi-potensi daerah yang perlu kita ekspor. Nah, memang di sini sangat challenging, terutama demografinya gitu ya. Demografi di Maluku Tengah juga sangat challenging. Antar daerah juga sangat jauh, kemudian topografinya, transportasi, dan ini juga banyak kepulauan gitu ya. Ismo Widodo menambahkan dengan usia Telkomsel yang ke-22, Telkomsel tetap berkomitmen memajukan negeri dengan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan gedung Grapari Telkomsel untuk menjawab permasalahan pelanggan. Selain itu, Telkomsel juga telah menghadirkan jaringan 4G di Maluku Tengah awal 2016 lalu. Mengisi kemeriahan hari jadinya, Telkomsel juga memberikan door prize kepada sejumlah pelanggan setianya di Maluku Tengah. Dari Maluku Tengah, Fatahil Asia melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pendidikan berkarakter hendaknya dilaksanakan sejak usia dini agar dapat memberikan dampak positif bagi perilaku anak. Hal itulah yang diterapkan PAUD Nurul Fala Kota Masohi, Maluku Tengah. Penegasan itu disampaikan Kepala Sekolah PAUD RA Nurul Fala Kota Masohi, Siti Syaira Tuatoi ketika mewisuda 84 peserta didiknya di Kota Masohi baru-baru ini. Siti Tuatoi menjelaskan PAUD tersebut memiliki kurikulum karakter yang bersertifikat langsung dari Dirjen PAUD. Kurikulum itu telah dikembangkan dan diterima secara baik oleh anak. Anak-anak sudah harus ditanamkan nilai-nilai karakter atau nilai-nilai akhlak karimah sejak dini. Kalau sejak dini sudah ditanamkan akhlak yang baik, berkarakter yang baik, maka akan berkelanjutan, akan tertanam. Pembiasan-pembiasan itu kemudian akan dikembangkan dari jenjang pendidikan dasar dan seterusnya. Ketua Yayasan Nurul Fala Nur Hayati Tuatoi mengharapkan pendidikan berkarakter tak hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Nur Hayati Tuatoi berjanji ke depan akan terus meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pengajar serta mengejar akreditasi PAUD Nurul Fala dari BKA. Kualitas pendidikannya, dan kita ke depan akan mengejar akreditasi dari BPA. Mudah-mudahan kita butuh perhatian memang dari pemerintah daerah. Selaku Ketua Yayasan, Nur Hayati Tuatoi sangat mengharapkan adanya perhatian instansi terkait serta dorongan dari pemerhati pendidikan untuk mendukung proses peningkatan akreditasi tersebut. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Selanjutnya pemirsa, goyang tobelo belakangan menjadi viral Indonesia termasuk di Maluku. Di berbagai acara, goyang tobelo selalu diisi dalam setiap kegiatan masyarakat termasuk pejabat. Goyang tobelo oleh perempuan sektor Karmel Jemaat Pancaran Kasih Gunung Nona dijadikan lomba dalam perayaan HUT Perempuan Gereja ke-49. Selamat sore, Shalom. Goyang tobelo akhir-akhir ini menjadi viral di Indonesia. Goyangan tobelo ini pertama kali terkenal di Ambon dan Maluku umumnya. Goyangan ini mirip dengan senam poco-poco yang dulu juga terkenal. Namun sekarang goyang tobelo hampir diikuti dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah hingga pejabat. Namun oleh perempuan sektor Karmel Jemaat GPM Pancaran Kasih, goyang tobelo dijadikan lomba di antara mereka. Lomba goyang tobelo diikuti 10 peserta di lingkup sektor Karmel. Masing-masing peserta tampil dengan kostum dan koreografi yang berbeda. Ketua Panitia Rum Manuhutu mengatakan, lomba goyang tobelo merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT Perempuan GPM ke-49, Hari Kebangkitan Nasional, dan Hari Kenaikan Yesus Kristus tanggal 25 Mei kemarin. Selain lomba goyang tobelo, kegiatan bakti sosial juga telah dilaksanakan dalam memperingati HUT Perempuan GPM tersebut. Berbagai kegiatan sosial dilakukan, yakni pelayanan KB gratis. Kegiatan ini melibatkan Ikatan Bidan Indonesia, BKKBN Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
Kegiatan itu dilakukan di berbagai jemaat yang ada di Klasis Pulau Ambon. Ketong membangkitkan ketong semangat persatuan melalui senam goyang tobelo, mempersatukan ketong yang selama ini mungkin kurang senang dengan lain. Dengan ini ketong bisa membangun relasi bersama, membangun bersama-sama, membangun komunitas bersama. Ini dari Muslim juga ada, ketong undang sama-sama Ongki Lovers. Jadi ya semangat NKRI Pancasila sebagai negara kesatuan. Kegiatan lomba tobelo yang dilaksanakan perempuan sektor Karmel Pancaran Kasih Gunung Nona bertujuan memupuk kebersamaan di antara mereka. Kegiatan ini melibatkan komunitas Ongki Lovers, salah satu komunitas jantung sehat di Kota Ambon. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.